Oke, ini kita langsung masuk ke peserta ke-15 ya. Oke, Ini ada Ganteng. si ganteng Yanuar Miska Danuarta. Oke, sama deh ya, ini juga ganteng. Miska Danuarta. Panggilannya siapa, Dek? Miska. Oh, kan benar Miska. ya. Oke, kelas berapa? Keren ya. Kelas 3. Kelas 3. Oke. Kelas 3 dari mana kamu? Dari SD Islam Babu Salam. SD Islam Babu Salam ya. Wah, oke. Kamu udah siap belum? Insya Allah siap. Oke, Harus langsung siap saja ya. kita Ya udah. saksikan. Ini dia Yanuar Miska Danuarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang kami hormati hadirin hadirat yang dirahmati Allah, serta teman-temanku dan pemirsa Madu TV yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua, sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang, yakni Islam, iman, dan ihsan. Teman-teman yang berbahagia, berhubung saat ini bulan Rajab, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Teman-teman tahu tidak apa itu Isra Mi'raj? Isra secara bahasa berasal dari kata saro yang bermakna perjalanan di malam hari. Kalau menurut istilahnya, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis, atau sekarang ini disebut dengan Palestina, teman-teman. Sedangkan Mi'raj adalah sebuah alat yang digunakan untuk naik. Kalau menurut istilahnya, yaitu tangga khusus yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk naik dari bumi menuju ke atas langit. Nah, Nabi Muhammad SAW naik itu bukannya naik tangga atau naik pesawat, tapi Nabi Muhammad SAW naik ke atas punggung buruk. Apa itu buruk? Lawan kata baik. Oh, itu buruk. Buruk itu adalah sebuah hewan yang sangat panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda. Di dalam buku hadis-hadis, buruk ini digambarkan sebagai kuda putih yang sangat indah. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, banyak hal yang ditemui Rasulullah SAW. Beliau menemui suatu kaum yang menghantamkan batu besar ke kepala mereka sendiri sampai hancur dan berulang-ulang. Tahu nggak siapa kaum itu? Itu adalah manusia yang merasa berat untuk melaksanakan sholat. Apakah teman-teman mau dipukuli seperti itu? Kalau tidak mau, marilah kita sama-sama rajin sholat dan jangan malas. Selanjutnya Rasulullah SAW ada yang memanggil beliau dari arah kanan dan kiri, tapi beliau tidak memperdulikannya karena
itu adalah panggilan Yahudi dan Nasrani. Kalau saja Nabi kita menjawabnya, niscaya umat beliau akan menjadi Yahudi dan Nasrani. Kemudian ada seorang wanita dengan perhiasan di tangan dan di tubuhnya, menatap dan memanggil Nabi, tapi Nabi tidak menyahutnya. Karena wanita itu adalah dunia. Kalau saja Nabi memilih wanita itu, niscaya umat beliau akan lebih memilih dunia daripada akhirat. Setelah itu beliau sampai ke Baitul Maqdis dan sholat di situ. Ditawari 2 bejana yang berisi khamr dan susu. Beliau lantas memilih susu. Kalau saja beliau memilih khamr, maka bisa-bisa jadi pemabuk semua umat beliau zaman sekarang. Ya enggak teman-teman? Nah, itu adalah perjalanan Isra. Sedangkan Mi'rajnya beliau menaiki buraq. Di langit pertama Nabi bertemu Nabi Adam. Di langit kedua Nabi bertemu Nabi Isa dan Yahya. Di langit ketiga Nabi bertemu Nabi Yusuf. Di langit keempat Nabi bertemu Nabi Idris. Di langit kelima Nabi bertemu Nabi Harun. Di langit keenam Nabi bertemu Nabi Musa. Dan di langit ketujuh Nabi bertemu Nabi Ibrahim. Setelah itu beliau diwajibkan untuk sholat 50 kali dalam sehari semalam. Atas saran Nabi Musa, Nabi meminta agar diringankan dan akhirnya menjadi 5 kali sholat dalam sehari semalam. Nah, apa hikmah semua ini teman-teman? Yang pertama, terbukti jelas kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya ketika beliau diminta diringankan kewajiban sholat. Apakah teman-teman sanggup sholat 50 kali dalam sehari semalam? Yang kedua, tingginya kedudukan sholat dalam Islam karena Allah langsung yang mewajibkannya. Yang ketiga, surga dan neraka sudah ada karena Nabi Muhammad SAW telah melihatnya ketika Mi'raj. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, as-sholatu imadduddin, faman aqamaha faqad hadamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Yang artinya sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak sholat berarti dia telah merobohkan agama. Nah teman-teman, pada bulan Rajab kali ini kita harus mengimani dan menerima Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita harus meneladani sifat Rasulullah SAW dengan cara taat dan patuh terhadap perintah orang tua, guru-guru kita, sayang terhadap teman-teman kita, sayang terhadap tetangga-tetangga kita, dan semua orang Islam pada umumnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingin surga, tingkatkan iman, selalu tawakal dan berdoa. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wallahumma fiqila aqwamid dorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, siang-siang seperti ini dia memberikan semangat dengan suaranya yang lantang. Ya bener banget, dia masih semangat ya. Sore hari ini. Oke, ini langsung aja ya kita dengar saran dari Ayah. Silahkan Ayah. Silahkan Ayah. Terima kasih Yanuar Misha Danuarta. Miska. Ya. Miska Danuarta dari SDI Babu Salam Pandean Trenggalek. Kelas berapa sayang? Kelas 3. Kelas 3. Berarti umurnya 10 tahun? Ya. Oke. Suaramu memang betul-betul lantang dan tinggi terus sejak awal sampai akhir.
Sehingga di bagian akhir tadi serak-serak gitu ya, Re. Ini baru 12 menit. Coba kalau ceramah 1 jam, nanti setengah jam terakhir sudah kehilangan suara. Maka dari itu, suara harus diatur, naik, turun. Tinggi, turun lagi. Sesuai dengan kebutuhan. Saudara-saudara, tahukah Anda Isra Mi'raj? Isra adalah perjalanan dan lain sebagainya. Jadi dibuat seperti itu, lentur. Hanya satu gerakan yang itu juga. Tapi pada umumnya sudah baik sekali dan bisa dikembangkan. Sangat memiliki bakat, ya. Kemudian saya hanya ingin memberikan applause, penghargaan kepada Yanuar Misha Danuarta. Tepuk tangan untuk Yanuar. Terima kasih. Luar biasa. Oke, itu adalah saran dari Ayah. Sekarang kita berpindah ke Bunda. Silakan Bunda. Terima kasih sekali luar biasa Ananda Miska. Iya. Ananda Miska baru kelas 3 sudah berani tampil dengan PD-nya. Apa itu PD? Percaya diri. Percaya diri. Dredeg enggak? Enggak. Enggak, luar biasa sekali. Makanya tadi kok kelihatannya hebat gitu kalau di panggung. Ya, terus ini siapa yang membimbing sayang? Ustadzah Lutfi. Silakan, terima kasih pada beliau. Saya berterima kasih kepada Ustadzah Lutfi yang telah membimbing saya. Nah, itulah anak yang baik, bisa mengatakan terima kasih kepada siapapun yang berjasa pada diri kita. Jadi suaranya lantang, memang betul kata Ayah. Jadi biar nggak kehabisan, ini perlu variasi, perlu intonasinya dan sebagainya diatur. Kemudian untuk variasinya sudah lumayan bagus. Ada ceritanya, ada dalil hadisnya dan sebagainya. Nah ini karena ini saya lihat yang disetorkan ini, makanya tolong ini para pembimbing yang teks yang disetorkan. Kenapa tadi membaca hadisnya ada beberapa huruf yang tidak pas, ternyata setelah saya lihat itu adalah tidak ada tulisan Arabnya. Jadi Ananda Miska menghafalkannya pakai yang Arab, hadisnya tadi memakai yang Arab apa ya tulisan Latin? Tulisan Latin. Lah, ini yang tidak boleh untuk kita, apalagi untuk pendidikan semacam ini. Jadi harus belajar pakai tulisan Arabnya. Membaca tulisan Arabnya saja kadang-kadang kita masih salah, apalagi membaca Arab tapi pakai tulisan Latin. Itu malah mempersulit untuk belajarnya. Jadi tolong nanti matur kepada pembina, kalau nanti lolos jangan sekali-kali pakai hadis atau Al-Quran tapi pakai tulisan Latin. Itu masukan dari Bunda, semoga nanti ke depan lebih sukses lagi. Amin. Dan bisa masuk di babak selanjutnya. Terima kasih. Amin. Terima Ya Rabbal kasih Alamin. banyak Bunda dan Ayah. Terima kasih juga di kita Miska ya. Oke, ini Yanuar ini Miska ciri khasnya Danuarta. adalah suaranya yang lantang katanya Iya, Ayah benar dan Bunda banget. ya. Cowok banget gitu ya cowok suaranya. Nah, setelah ini juga pesertanya juga cowok. Ada siapa di sana? Ada